Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Pak Jarod, yang sudah mempersilahkan kelompok 3 untuk presentasikan hasil diskusi kami. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Siti Malikah. Yang kedua ada Lu'lu'atul Husna. Yang ketiga ada Latif Husna. Dan yang keempat ada Rafika. Pada hari ini, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengelompokan alat ukur secara umum. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak secara seksama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian alat ukur non-tes. Cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, bentuk-bentuk non-tes. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Salah satu bentuk teknik non-tes yang bisa digunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan sistematis. Yang kedua, interview atau wawancara. Cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang keempat, skala sikap. Suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya. Yang kelima, evaluasi partisipatif. Evaluator melibatkan langsung subjek yang dievaluasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian evaluasi. Yang keenam, studi kasus. Mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangannya. Yang ketujuh, sosiometri. Suatu penilaian untuk menentukan pola pertalian dan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok untuk menilai hubungan sosial dan tingkah laku sosial. Yang terakhir, kedelapan, catatan anekdot. Catatan naratif singkat yang menjelaskan perilaku anak penting bagi guru terkait tumbuh kembang anak. Selanjutnya, pengertian alat ukur tes, yaitu alat ukur yang berupa serangkaian pertanyaan yang harus dijawab secara sengaja dalam situasi yang telah distandarisasikan untuk mengukur hasil belajar individu maupun kelompok. Adapun 5 ciri-ciri tes. Yang pertama, validitas, yaitu mengacu kepada bahwa tes benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Yang kedua, yaitu reliabilitas, yaitu mengacu pada konsistensi dari hasil tes. Yang ketiga adalah objektivitas, yaitu mengacu kepada ketetapan dan konsistensi dalam sistem penilaian dan menunjukkan tidak adanya unsur pribadi dalam mempengaruhi hasil. Yang keempat ada praktikabilitas, yaitu kepraktisan dan kemudahan dalam pengadministrasian dan menunjukkan kalau tes itu mudah dilaksanakan, diperiksa, dan dilengkapi dengan petunjuk yang jelas. Yang kelima adalah ekonomis, menunjukkan dalam tes itu tidak memerlukan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Adapun fungsi tes yaitu untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis tes. Yang pertama ada tes diagnosa, yaitu tes untuk mendiagnosa seberapa banyak siswa yang sudah paham dalam proses pembelajaran dan hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua ada tes penempatan, yaitu untuk menempatkan siswa di kelas mana sih yang cocok dengan siswa tersebut. Yang ketiga ada tes kemajuan atau prestasi, yaitu tes untuk mengukur seberapa
tingkat prestasi siswa yang berkaitan dengan silabus. Yang keempat ada tes kecakapan, yaitu untuk mengukur tes kecakapan mengenai seberapa luas sih pengetahuan dan kemampuan siswa di dalam proses pembelajaran. Yang kelima ada tes internal. Siswa mengambil kursus yang sering disebut dengan ujian akhir. Biasanya ujian ini dilakukan oleh lembaga institusi. Yang keenam ada tes eksternal, yaitu tes yang diberikan oleh lembaga di luar tempat siswa belajar. Yang ketujuh ada tes objektif, yaitu tes yang berisi mengenai jawaban yang benar atau salah, seperti contohnya soal pilihan ganda. Yang kedelapan ada tes subjektif, yaitu pemeriksa harus memberikan penilaian yang layak. Dan yang terakhir ada tes kombinasi, merupakan tes kombinasi yang berisi mengenai jenis tes objektif dan tes subjektif. Kelebihan metode tes. Yang pertama, jawaban mudah dijangkau oleh siswa. Yang kedua, siswa tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Dan yang ketiga, tidak memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada juga kekurangan di dalam metode tes. Yang pertama, jawaban siswa tidak bersifat spekulatif atau tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya. Yang kedua, kerjasama antar siswa pada waktu ujian lebih terbuka dan lebih leluasa. Demikian hasil dari diskusi dan presentasi kami hari ini terkait pengelompokan alat ukur secara umum. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.